Dahulu marrah minal marrat, ada kaum Bani Israel, di zaman Bani Israel ada suami istri. Suami istri ini orangnya baik. Yang suami saleh, yang perempuan istrinya salehah. Di zaman Bani Israel, ya, dua-duanya miskin nih, laki bini melarat, kerjaannya nih istri tukang jahit, tukang jahit, suka nyulam baju. Lakinya setiap pagi jual tuh baju, kalau malam bininya jahit baju, bikin cuma satu, dijual di luar, besok paginya laku, dijual 1 dirham. Setiap ngejual 1 dirham, setiap ngejual 1 dirham, pulang ya, sebelum pulang tuh suaminya 1/2 dirham buat beli makanan sampai malam, 1/2 dirham buat beli kain lagi buat nanti malam, istrinya jahit. Setiap hari begitu, nggak punya harta lagi nih, itu aja udah, nggak ada lagi hartanya. Setiap hari jualin kain sulaman dari istrinya ke pasar, ya, dapat 1 dirham, 1 dirham, 1/2 dirham beli makan, beli buat makan sampai malam, 1/2 dirham lagi buat beli bahan, buat beli benang, ntar jahit lagi malam, besok begitu lagi, terus begitu waktu lama bertahun-tahun hidup dalam keadaan kayak begitu. Allah, suatu hari suaminya waktu habis ngejual di pasar sulaman, kain sulaman yang istrinya bikin, melihat ada 2 orang sedang bertikai, 2 orang lagi ribut, mau bunuh-bunuhan karena satu hal. Ini orang nih habis ngejual, diambil 1 dirham, dipegang, dideketin sama nih orang yang miskin, istrinya di rumah juga miskin, dilihat, didengerin, ini orang udah mau bunuh-bunuhan nih, dipisahin sama orang-orang, nggak mau juga, dideketin. Kenapa masalahnya? Masalahnya cuma satu, ini gara-gara yang atu bilang haknya dia 1 dirham diambil sama ini. Oh gitu, iya. Ya udah pada damai deh, disamperin sama dia, udah damai deh, udah bayan, nih 1 dirhamnya nih, mana yang punya nih? Ente yang kehilangan 1 dirham dari dia, ya ente nih kasih ke dia. Didamain sama dia dengan 1 dirhamnya dia. Yang mana 1 dirhamnya dia, pulang nih harus beli makanan nih. Pulang harus, kalau sekarang sih takut orang sekarang, tahuan gue pulang bawa makanan daripada bini gue ngambek. Ya takut deh, enggak nih. Damai deh tuh, laki bini, 2 orang dah damai, pulang, nggak bawa apa-apa nih, nggak bawa kain, nggak bawa benang, nggak bawa makanan, nggak ada, udah 1 dirham dikasih buat melerai 2 orang yang ribut di pasar, karena udah hampir bunuh-bunuhan. Pulang, istri nungguin, ditanya, ya suamiku, mana dia? Nggak ada benang, nggak ada bahan, makanan juga kagak nih hari. Iya wahai istriku, tadi 1 dirham yang aku jual, yang hasil dari penjualan tenunan engkau yang semalam, aku ngeliat ada orang berantem 2, aku deketin karena gara-gara cuma satu hal, hak yang satu diambil 1 dirhamnya, aku kasih tuh biar dia damai, akhirnya bayan lagi. Allah, kata istrinya, kata istrinya dikatakan, wa ma ahsanta, ya bagus kalau begitu, barakallahu fiik, kata istrinya, barakallahu fi safaqatik, Allah telah berkahi
lembaranmu wahai suamiku. Allah, nggak apa-apa, bagus. Didoain sama istrinya keberkahan. Hah? Dan dipuji sama istrinya, dipuji di suami dan didoain keberkahan. Barakallahu fi safaqatik, semoga Allah berkahin lembaran hidupmu hari ini. Allah. Akhirnya istri ngambilin di rumahnya tuh potongan-potongan kainnya tuh, ya ada bekas-bekas, namanya tukang jahit, ada aja gitu. Iya nggak, bekas-bekas, kenapa bekas kan dibawa jelek, yang nggak kepake dikumpulin lagi, ditenun lagi, buat makan nih. Kalau nggak ada makanan, buru-buru dijahit, dirapin lagi, ya. Akhirnya kata istri, coba jual lagi di luar. Dibawa sama suaminya nih. Namanya bekas, kain-kain bekas, benang-benang bekas juga nggak ada lagi, soalnya dia harus beli setiap hari, itu harus beli dari 1,5 dirham itu harus beli, kalau nggak bisa. Udah sampai pasar yang biasa tempat dijual nggak mau, apa nih jelek, sono lagi nggak mau lagi, ke sono lagi nggak mau lagi, nggak ada yang mau beli. Akhirnya dia hazin, dia sedih nih suami. Akhirnya nih suami ngomong sedih-sedih, sini ada tukang ikan. Ngelihat dari kejauhan, dipanggil nih orang, ya rojul, wahai orang laki sini. Kenapa? Ma'aroka hazinan. Kenapa aku lihat engkau kok kayak sedih aja? Mali aroka hazinan. Kenapa aku ngeliat engkau kayak sedih aja nih? Fahakalahu ma hasal. Diceritain namanya orang. Iya, tadi pagi saya punya kerjaan setiap hari, bantuin istri jualin bahan, jualin hasil tenunan. Tadi ada yang berantem begini sampai selesai. Kata ini tukang ikan, ya udah, ini anak saya ada satu ikan, memang cuman rasanya baunya ini ikan udah agak berubah. Udah agak berubah nih ikan nih. Udah agak lama nih. Agak amis nih. Dan mau nggak? Saya ambil, ya, saya ambil tuh hasil tenunan tuh yang kurang bagus juga, tapi saya jual dengan, saya beli dengan ini ikan, kata tukang ikan. Oh begitu mau, nggak apa-apa di sini. Karena dia lagi ceritain nih, dia pulang harus ada makanan. Kalau nggak makan, bukan istrinya ngomel, kagak. Istrinya solehah, istrinya bener, rapi. Akhirnya kata ini tukang ikan, ya udah bawa deh. Cuman baunya udah lumayan amis nih, udah agak berubah ya. Rasanya juga udah agak berubah nantinya nih. Ikan udah mau berubah, dia udah mau busuk gitu. Cuman belum sampai busuk. Jual satu dengan tenunannya dia yang kurang bagus. Bawa pulang bawa. Kata istrinya, oh Allah, dapat, kejual. Dibeli pakai apaan? Pakai ikan nih. Seneng deh. Zaman Bani Israel nggak ada kalimat alhamdulillah. Iya nggak? Senang nih istri. Ya udah, bawa ke dapur. Begitu dipotong, dibelah, mau disiangin tuh ikan, di dalam tuh ikan ada permata yang masih dalam tempurung, tempurung apa? Masih dalam karangnya, kecil satu biji, cuman bersih ini permata, bagus, masih dalam tempurung, berarti kan ikan laut deh, di ngamak, dia masukin ke dalam tuh ke perutnya ikan minum. Istrinya manggil suamiku, ya suamiku, ini kok ada permata nih di dalam perut ikan. Hah? Yang bener? Iya, masih ada karangnya, masih ada tempurungnya nih, permatanya masih ada, rumahnya masih ada tempat, ada cangkangnya. Ya udah, jual deh. Ya, mau diapain? Mau di rumah? Ya udah jual. Dicoba ke tukang permata. Ya pergi deh dia nih, dibawa sampai di tempat permata, dikatakan, ditanya sama orang, min aina laka hadi wa anta dhaif. Hei, engkau dari mana ini barang? Engkau kan orang miskin. Iya, tadi aku beli ikan, di dalamnya dapat ini permata. Oh iya, kalau aku hargain ini permata, aku nggak sanggup. Tuh dahulu tuh orang baik ketemunya sama orang kalau aku hargain nih, aku nggak sanggup. Kau pergi,
ke satu orang tuh, dia ngerti permata juga, mungkin dia punya duit lebih dari saya. Ini harga kalau saya jual, kalau saya kalau saya beli ini cuma 10 dirham. Kalau saya punya uang saya cuma 10 dirham. Ahsan, engkau lebih baik engkau ke dia tuh, dia punya duit lebih karena nih harganya nih kualitas bagus nih permata. Oh gitu tuh, orang baik ketemunya sama orang. Akhirnya ini orang datang ke satunya lagi, kata tukang satu permata, min aina laka hadi, dari mana engkau ini orang nggak punya. Aku tadi belikan gini-gini, aku cuma punya duit sampai 20 dirham. Ini harga, ini kualitas lebih dari 20 dirham. Engkau pergi lagi ke satu lagi tuh sono tuh. Begitu terus dia cari, katanya nggak punya duit nih kualitas, terus sampai 120 dirham. Ada terakhir orang yang ketemu, ya aku punya 120 dirham dan ini harga sesuai dengan 120 dirham. Aku beli permatamu, bawa pulang 120 dirham, sedekah buat melerai dua orang yang berantem, 119 dirham dibayar sama Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Pulang sampai rumah bawa 120. Sebelum sampai rumah dia beli dulu nih makanan. Wah, bukan belanja bulanan lagi, belanja seumur hidup. Seumur hidup baru megang 120 dirham. Biasanya tiap hari sedirham, tiap hari tahunan dia hidup cuma megang 1 dirham, nggak lebih. Ya, ini dapat 120. Pulang dia belanja makanan sampai rumah, istri banyak banget. Iyalah, kita dapat banyak. Senang dia, bersyukur kepada Tuhannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya baru mau makan, datang ja'asail, ada orang minta-minta datang ke rumahnya. Allah, tuh lihat nih, ada orang minta-minta datang ke rumahnya, ketok rumahnya, dilihat perawakan tukang minta-minta. Masuk lagi nih suami ngomong sama istrinya, di luar ada orang minta-minta, baru tadi kita terasa lapar, gimana kalau setengah-setengah kita kasih harta kita nih. Allah. Hah? Kita 120 nih, setengah-setengah 60 kasih dia, 60 kita pegang. Tuh, ada yang begitu? Hah? Kita ini banyakan nih 120, 60 aja kasih dia ya. Wow. Sorga nih orang. Akhirnya ya udah kata istri, kasih dia setengah. Makanan yang tadi dibeli juga kasih juga setengah-setengah. Ya, akhirnya nih orang minta-minta dikasih sama nih suami. Dikasih sama nih suami setengah daripada hartanya. Kata nih suami, kata ini tukang minta-minta, lastu sailan. Hei, aku bukannya peminta-minta. Innama ana malakun min malaikatis sama'i sabi'ah. Aku adalah satu malaikat dari malaikat di langit ketujuhnya Allah. Ba'athani Allahu ta'ala ilaikuma. Allah telah utus aku kepada kalian berdua. Dan Allah telah berkata, pesan kepadaku dan untuk menyampaikan kepadamu. Pesan kepadamu, dia titip pesan kepada aku, Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Syakartumani fi syiddah warraha jami'an. Engkau kalian berdua di dalam keadaan kalian susah, dalam keadaan kalian miskin, kalian benar-benar berpegang teguh dengan keimanan kalian. Wa syakartumani fi syiddah warraha, dan dalam keadaan kalian senang, kalian telah wujudkan rasa syukur kalian untuk berbagi lagi kepada orang lain. Wa ataitukum dzalik, aku telah berikan itu semua berlian karena aku yang berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keistiqomahan kalian berdua, dan karena keistiqomahan kalian berdua tidak merasa rugi mengeluarkan 1 dirham, yang mana 1 dirham itu untuk melerai 2 orang yang berseteru. Maka mulai saat ini aku kayakan kalian berdua, walakuma jazaul jannah, dan bagi kalian nanti surgaku. Allah.
Ah, orang tuh istiqomah. Keadaan pelik, keadaan susah, nggak punya duit sama punya duit nggak ada bedanya. Ini jangan bingung ente. Ente mau punya duit nggak punya duit biasa aja udah. Waktu yang sedekah bisa, alhamdulillah sedekah. Nggak punya diam. Betul. Diam tenang, ya nggak? Tenang, diam dalam keadaan susah dan keadaan senang. Itu yang bagus dalam istiqomah. Itu luar biasa. Itu nggak ada duanya ente. Emas 24 karat hati ente sama Allah namanya tuh. Jangan kalau lagi senang lupa, lagi susah kritis, lagi susah ngeluh sama Allah, lagi senang lupa sama Allah. Jadi orang lagi susah tenang, lagi ada senang. Senangnya apa? Tenang juga gitu. Jangan senang yang tenang. Nggak beda. Susah beda, nggak beda sama Allah. Hati kita sama Allah nggak beda. Lagi kaya, lagi ada hati kita nggak beda sama Allah. Ibadah kita nggak beda sama Allah. Salat qobliyah, ba'diyah kita nggak beda sama Allah. Duha kita nggak beda sama Allah. Witir kita nggak beda sama Allah. Mau kita lagi keadaan susah, mau kita keadaan senang, salat berjamaah kita nggak pernah beda sama Allah. Itu yang dinilai oleh Allah 24 karat. Betul. Wirid kitanya nggak ada beda. Mau dapat kayak gimana makanya.